senang sama orang-orang ya maksudnya yang nggak mau menyerah dalam belajar gitu loh. Dalam kondisi apapun walaupun dia jadi tukang ojek online tapi tetap dia kuliah juga. Nah tapi ini dia Beni yang kita mau bicarakan nih. Banyak orang tuh nggak pernah ngelihat aibnya sendiri. Justru kayaknya kebaikannya aja yang dilihat. Tapi orang yang sadar tentang aibnya sendiri atau bisa melihat aibnya sendiri. Itu katanya nggak sembarangan. Itu katanya orang yang diubah sifatnya oleh Allah. Wah Masya Allah. Mohon izin penjelasannya Abi Fadol Bi Punten. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Subhanallah, kata-kata indah ya. Yang disampaikan seseorang, Masya Allah, bukti dicintai oleh Allah ketika dia ini bisa melihat aibnya sendiri. Kenapa? Karena perkataan yang sangat indah sekali. Kalimat yang sangat luar biasa sekali. Pegang baik-baik oleh kita semuanya. Masya Allah, man hasaba nafsah arafa aibah. Siapa saja yang selalu mengintrospeksi diri, memikirkan terhadap dirinya, maka dia tahu aibnya. Kalau dia tahu aibnya, pastikan dia tahu apa yang harus dirubahnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dirubah dalam diri kita? Apa yang harus diperbaiki dalam diri kita? Andai kata tidak tahu aib kita. Andai kita tidak tahu kekeliruan kita. Kita akan merubah. Apa yang akan dirubah? Nggak tahu. Nah itu dia. Yang harus dirubah yang ada dalam diri ini adalah setelah kita tahu aib kita. Maka wajar kalau seandainya ada perkataan orang yang tahu tentang aibnya itu bukti Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Namun dengan satu syarat ingin merubahnya, ingin menggantikannya itu yang terbaik. Tapi bisa dipastikan ada orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain maka dirinya tidak akan tahu terhadap aibnya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah terus saja apa? Punten, yang dilakukan adalah mencari aib orang. Ini salahnya di sini, ini salahnya di situ. Maka orang yang hidup di dunia, yang pandai, yang suka mengoreksi orang lain, pastikan dia lupa terhadap aibnya sendiri. Dia lupa terhadap aibnya sendiri. Maka perkataan yang indah disampaikan oleh Umar bin Khattab, kalimatnya, celakalah bagi mereka yang selalu memikirkan aib orang. Padahal dirinya akan dihisap oleh Allah terhadap aibnya sendiri. Kalimatnya, selalu sibuk dengan aib fulan. Bahkan, punten-punten, ada kalimat semua dikomentari dengan hal yang negatif. Kenapa? Karena memang itulah kebiasaannya. Ada lagi pengajian, Masya Allah. Lalu apa? Diposting. Saya yakin bunda-bunda yang hadir di sini, potret, lalu simpan di mana? Di IG-nya mungkin. Simpan di mana? Di WhatsApp-nya. Kalau ada orang melihat dengan mengatakan ucapannya, Allah ke trans paling ini ria, punten. Kenapa dia mengatakan paling itu ria? Karena dirinya kalau posting ada rianya. Begitu, iya. Tapi kalau orang itu selalu posting tanpa ria, begitu ngelihat syutingan atau apa di trans ini dia akan mengatakan hebat ya bisa ngaji ke sana ya. Itu positif, ya. Kalau orang ini selalu negatif karena dirinya selalu melakukan sesuatu yang negatif. Apa yang dilemparkan kepada orang lain itu adalah cerminan terhadap dirinya. Maka lihatlah Rasulullah SAW bersabda kalimat indah. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah yang sibuk melihat aibnya dan memperbaikinya. Ini adalah orang yang paling baik di dunia. Maka wajar kalau perkataan tadi dengan menyatakan kata-kata yang sangat indah sekali. Kalimatnya adalah bukti Allah mencintai seseorang ini adalah bukti Allah ingin memperbaiki orang tersebut dengan cara apa? Orang itu mengerti dan paham terhadap aibnya. Kalau sudah tahu aibnya, dia akan sibuk memperbaikinya dan dia akan sibuk untuk melangkah jauh kepada langkah yang lebih baik, sehingga dia tidak akan pernah terfikir aib orang lain. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini boleh posting semua Bu. Oh, iya. Lagi di Trans TV Islam itu indah. Yang sirik berarti dia suka bikin aib orang tuh mikir. Ya, terima kasih banyak Abi. Hatur nuhun, jazakallah khairan kasih tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki. Masya Allah, orang tuh kadang-kadang gitu ya. Susah banget ngeliat orang seneng dan seneng banget ngeliat orang susah. Kita lanjut jamaah. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio buat tanya-tanya langsung sama guru-guru kita mewakili jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke yang mau tanya silakan angkat tangannya.
Sini, wah sini dulu di bagian yang semangat-semangat sini. Wih, mantap Ibu, izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aan Mulyani dari Majelis Tahrim Al-Waratul Hidayah Cicurug, Sukabumi. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Aan. Belum hafal majelis taklim baru gabung baru kali ya Ibu ya. Silakan Bu. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Mau bertanya ke Bapak Ustadz Maulana. Oh Bapak Ustadz Maulana yang baik hati. Ya Allah, sudah datang. Oke Bu. Ustadz, Iya. katanya orang yang dirubah sifatnya sama Allah, Ya. berarti orang yang takut ketika mendengar nama Allah. Ketika mendengar nama Allah, dia takut. Iya. Ya, Terus? berarti orang yang biasa saja tidak dicintai Allah. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aan. Jadi kalau misalnya nggak takut dengan nama Allah berarti dia nggak dicintain sama Allah kata Bu Aan. Kita dengarkan Ustaz Sam ngaji versi Mekah. Versi Mekah Masya Allah, boleh. Artinya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Masya Allah. Gimana? Ada yang bergetar, ada yang... Ibu bergetar hatinya. Oh, aduh Masya Allah. Sampai nangis ibu itu. Dengarkan. Ketika ada orang mendengarkan ayat-ayat Allah disebutkan, bergetarlah hatinya. Maka itu pertanda dia akan diubah oleh Allah lebih baik. Amin. Getar hatinya. Ada orang mendengarkan suara azan, tiba-tiba dia sadar dan bertobat. Ada orang seperti itu. Ada yang dengarkan salawat langsung bergetar hatinya nangis. Mereka itu tanda orang itu akan diubah oleh Allah. Dengan cara apa? Ketika bergetar hatinya sehingga dia cepat melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah. Bergetar hatinya sehingga dia tidak ada keinginan untuk memperturutkan nafsunya. Bergetar hatinya sampai dia ingat Allah. Bergetar hatinya sehingga ia peduli terhadap sesama. Inilah ada orang yang simpati, ada orang empati, ada orang tidak peduli. Begitulah. Suara azan di mana-mana terdengar. Ada yang lari ke masjid cepat-cepat karena di absen sama gurunya. Tanda tangan. Itu bulan puasa biasanya. Ada absennya. Tapi ada memang. Bener banget Ustadz Maulana. Kalau memang kita kadang-kadang mendengarkan ayat Quran, sholawat, itu kayaknya hati itu tanpa sadar tuh tergetar dan terenyuh, pengen nangis rasanya gitu ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu Aan, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan yang kedua. Jamaah yang berikutnya mau nanya lagi, angkat tangannya boleh? Boleh ya. Wah yang sebelah sini Ibu izin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Emma Salim dari Majelis Taklim Al-Muriyatul Hidayah Cicurug, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Emma yang sudah mau berani bertanya. Silakan Ibu Emma. Saya mau bertanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam yang dekat Bu ya. Allah itu akan mengubah hambanya menjadi lebih baik dengan tingkat kesabaran yang lebih tinggi dengan berbagai ujian. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Terima itu kasih. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah kalau misalnya makin sayang sama hambanya kayaknya tingkat kesabarannya makin diuji. Makin naik. Makin naik lagi ujiannya juga. Wah mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak Nabi Allah yang berperang didampingi sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak pula patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuhnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memotivasi pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Mereka para sahabat Nabi yang ikut berperang Uhud pada saat itu. Yang mana yang kita ketahui kisahnya pada saat itu banyak daripada sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi yang menjadi syahid pada saat perang Uhud. Namun Allah memotivasi para pasukan yang selamat dengan mengatakan dahulu nabi-nabi yang terdahulu juga dapat ujian seperti itu. Mereka kadang-kala terbunuh, mereka kadang-kala kalah di medan perang, tapi mereka tidak patah semangat. Mereka tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan apakah kalau Allah menginginkan seseorang hamba itu menjadi baik, maka Allah akan tingkatkan ujiannya? Maka jawabannya betul. Di antara makhluk Allah, maka yang paling mulia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada makhluk Allah yang paling mulia namanya manusia. Di antara manusia disaring lagi menjadi orang yang diangkat lagi derajatnya. Siapa itu? Yang berakal. Yang berakal diangkat lagi derajatnya lebih mulia lagi. Siapa itu? Para ulama. Para ulama diangkat lagi derajatnya. Siapa? Para tabi'in. Para tabi'in diangkat lagi. Para sahabat. Para sahabat diangkat lagi yang lebih mulia daripada para sahabat. Para nabi-nabi Allah. Anbiya. Para nabi ini diangkat lagi derajatnya menjadi 25 orang. Para rasul Allah. Para rasul Allah diangkat lagi derajatnya menjadi 5 orang. Ulul azmi. Lebih berat lagi ujiannya tuh. Diangkat lagi derajatnya di antara ulul azmi ini. Yang paling tinggi derajatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat orang-orang yang kita sebutkan tadi derajatnya yang mulia, yang mana yang paling berat ujiannya? Yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad ada ulul azmi. Kita lihat ujiannya para ulul azmi ini diberikan daripada ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seperti banjir besar, seperti daripada penyakit, seperti daripada apa yang ditimpakan kepada mereka dari Allah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, memberikan pelajaran kepada kita agar kita mampu bersabar. Dan tingginya derajat seseorang dilihat berbanding lurus dengan tingkat kesabarannya. Maka banyak yang bertanya, Ustadz bagaimana caranya membedakan ini ujian atau ini memang adab dari Allah? Maka melihatnya adalah efek daripada ujian tersebut. Kalau setelahnya engkau makin taat kepada Allah, berarti ujian itu menaikkan derajat. Tapi setelah diuji justru makin jauh dari Allah, maka ketahuilah berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padamu. Masya Allah. Jadi ujian itu macam-macam bentuk ya Bu ya. Ada yang mungkin musibah. Betul. Ada yang kena penyakit. Nah ibu banyak nih yang udah umur-umur begini kena penyakit Bu ya. Penyakit terutama jalan makin susah ya Bu ya. Itu Tapi ujian. kalau ditanya Masya Allah. selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Oh itu hebat itu. Iya. Menggugurkan dosa. Makasih Iya, banyak. sama-sama, Jazakallah khairan. Ustaz. Kasih tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jawabannya luar biasa. Kita minta satu lagi buat jamaah yang di studio. Di sebelah kiri saya aja deh. Langsung deh angkat tangan yang mau. Yang mana ayo. Silakan. Loh yang tengah. Tadi bawah udah. Silakan Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Haryani dari Muriatul Hidayah, Cicurug, Sukabumi. Ibu Rani, istri saya dong. Itu bukan ya? istrinya. Iya pertanyaan, tepuk tangan buat Ibu Rani dulu. Iya, silakan Bu Rani. Pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Abi. Oh iya. Apa ciri-ciri sifat yang diubah lebih baik menjadi lebih bersih? Oh jadi ciri-ciri sifatnya orang yang diubah jadi lebih baik oleh Allah. Apakah hidupnya menjadi lebih bersih gitu maksudnya ya? Ya, Itu Ibu Rani? ya. Udah masak di rumah? Belum. Oh belum ya udah. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Rani. Masya Allah. Ntar anak saya sekolah gimana ibunya belum masak. Silakan Abi. Iya. Itu istri. Bukan namanya istri Rani juga. Abi punten Abi, Fadl Abi. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di Islam itu indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Amin. Hingga kelak Allah Amin. kumpulkan kita di surga Firdausnya. Amin, ya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Masya Allah benar kata-kata yang disampaikan tadi sebuah pertanyaan. Jika Allah mencintai seseorang bahkan ingin merubah orang itu menjadi lebih baik,
Ada tanda diantaranya adalah orang ini sangat senang terhadap kebersihan. Bahkan mendisiplin dalam kebersihan. Kita ingat, memang kenyataan yang sangat indah. Fikih manapun kalau kita mau belajar tentang fikih, insya Allah bab pertama itu adalah bab toharoh. Iya, bab toharoh. Mau Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bab toharoh dibuka. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata yang sangat unik sekali. Ada kalimatnya, misalnya kalimat yang ada dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di situ ada laki-laki yang selalu ingin membersihkan diri. Tapi lihat, wallahu yuhibbul muttahhirin. Ada kalimat wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada kalimat wallahu yuhibbul mutatahhirin, tapi ada kalimat wallahu yuhibbul muttahhirin. Artinya apa bedanya? Kalimat mutatahhirin adalah mereka yang menjaga kebersihan lahiriahnya. Jasadnya bersih. Iya, dari mulai rambutnya, kumisnya, jenggotnya, giginya, badannya bersih. Itu kalimat-kalimat mutatahhirin yang membersihkan di sana. Masya Allah, jujur. Ayahanda bunda semua, teman-teman semuanya. Ada nggak yang bilang gini mengatakan, Mbak, aku seneng banget duduk sama Mbak. Kenapa? Karena Mbak tuh jorok. Nggak ada tuh. Nggak ada gitu. Tapi apa? Pasti mengatakan, kenapa ya saya suka? Kenapa? Wangi. Masya Allah, bersih, rapi. Itu kalimatnya. Maka kalimatnya yang membersihkan di sini adalah satu, bersih dari dirinya. Masya Allah. Yang keduanya, bersih orang lain memandangnya. Orang lain dekat dengannya, bersih. Maka bagaimana caranya orang lain suka terhadap kita, bersihlah kita. Ini adalah kebersihan untuk kita dan kebersihan orang lain yang memandang kita. Ini yang disebut dengan Allah ingin memberikan kebaikan. Kenapa? Mana ada orang berkumpul dengan orang yang tidak bersih. Ini yang harus dipegang. Tapi ada juga yang mutahhirin. Maknanya adalah bersih hatinya. Jauh daripada syirik, jauh daripada hasad, jauh daripada riya. Ini kalimatnya wallahu yuhibbul mutahhirin. Yakin kan? Jika kita bersih, Allah mencintai kita dan merubah kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan bukan hanya itu, teman-teman kita pun akan berkumpul di sekeliling kita karena kita menjadi orang yang bersih. Bener Bi, Ustadz Maulana aja ngiri. Iya. Kayak kukunya mengkilat katanya. Gimana caranya gitu ya, bersih kan? Ngiri dia. Sekarang kukunya mengkilat juga ketularan. Makasih banyak Abi. Jazakallah khair, makasih tepuk tangan nama Ustadz Abi Maki, Masya Allah. Jadi kalau kita dengar hadis, ada yang bilang hadis itu kebersihan sebagian dari iman. Oh itu hadisnya lemah. Kalau memang bagus itu gak menyalahi aturan, memang itu ternyata banyak juga. Mau kemana? Itu boleh dipakai. Mau kemana Ibu? Nih ada yang bertanggung jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Ustadz saya Iya. mau ngajak temennya gandengan? olahraga. Olahraga, Bu. Ibu olahraga ngapain sih? Kok Biar kuat badan. biar kuat. Iya. Biar. Oh iya. Tunggu dulu. Sebagai pernah mengajar olahraga. Oh gitu. Sini Bu, Loh. saya ajarin. Kok ini mau ngajarin olahraga juga jadinya? Lah, ini gimana ceritanya? Ikut nih. Mau olahraga apa Ibu? Bu. Aduh. Ya Allah, jamaah, saya kejar Ustadz Maulana dulu ya. Ntar kalau dia nggak ada, yang tausiah nanti jadi saya dong ya. Di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah.